Jak 101, all great things for your day. Seperti yang udah lo tunggu-tunggu Jakartans, akhirnya hari ini tiba juga kita Earjak sembarangan sama Isyana. Apa kabar? Isyana Sarasvati udah di sini Jakartans, dan albumnya yang keempat akhirnya udah rilis, iya. ya kan? Kalau mungkin sempat ngelihat juga di postingannya, kayak palanya puyeng banget tuh ketika lo kelar mastering. Betul. Udah kusut banget Udah kelihatannya bener-bener hari itu ya. gitu. Iya. Karena sebenarnya terakhir ngeluarin album itu tuh 2019. Sebelum pandemi ya. Iya. Jadi album ini menceritakan tentang perjalanan Isyana di era pandemi sampai sekarang. Oke. Jadi menurut aku akan seru banget sih. Dan akhirnya rilis juga ya, rilis juga di tanggal 26 kemarin kalau nggak salah. 26 kemarin. 26 kemarin dan udah showcase juga. Yes. Gokil banget. Ini kabar-kabarnya yang kita dengar di Jakarta dalam waktu 6 jam ludes. Itu aku juga nggak nyangka sih, karena kita sebenarnya ngeluarin tiketingnya itu, tiket salesnya itu malam-malam. Jam berapa? 10-an. Tiba-tiba pas aku bangun tidur nih. Iya, bangun-bangun sold out gitu. Wah gila. Mungkin bisa diceritain sedikit nih buat Jakarta yang kemarin juga akhirnya gak kebagian gitu ya. Persiapannya aja. Waktu itu persiapannya seperti apa sih ke showcase ini? Persiapannya sih sebenarnya mentalnya juga ya, dan kesehatan. Karena 2 minggu lalu tuh aku sakit. Jadi benar-benar agak ngedrop gitu, flu segala macam. Jadi deg-degan sih pas showcase tuh, ini bakal oke apa enggak ya gitu. Tapi ternyata karena euforia dari penonton, dari Asian Nation itu selalu bisa menyembuhkan aku secara instan di panggung. Energinya sampai lah itu gitu ya. Itu dia. Dan ini kita juga pengen tahu nih album keempat ini, aku nggak tahu sih. Cuman kalau sampai kita menamai karya kita dengan nama kita sendiri, itu rasanya personal banget. Jadi emang album keempat ini aku namain Isyana self-titled itu karena aku ngerasa fase hidup yang di era pandemi sampai sekarang tuh punya banyak turning and burning point buat aku. Yang banyak pembelajaran dan pengalaman hidup yang sangat kayaknya nantinya akan menjadi sangat historikal. Kalau aku kembali lagi ke umur segini tuh, ini waktu-waktu ini tuh waktu yang sangat berharga buat Isyana, yang membuat Isyana jadi lebih dewasa, yang tadinya yang adult ke adult, terus juga merasakan pembelajaran dan merasakan pengalaman hidup yang tidak pernah aku sangka-sangka. Jadi belum tentu 5 tahun lagi aku punya album, aku pengen self-titled Isyana gitu, enggak. Tapi kalau di fase ini kayaknya iya deh gitu. Berarti lagu-lagu yang ada di album ini prosesnya panjang dari pandemi. Panjang banget. Masih inget gak lagu pertama yang Unlock the Key? Unlock the Key itu lahir karena pandemi, benar-benar roller coaster ride yang dialami pada saat pandemi itu Unlock the Key. Makanya lagunya secara tempo, secara instrumentasi itu sangat bisa dibilang semerawut ya, karena emang pandemi itu kayak kiamat kecil buat kita kan. Iya. Jadi ya itu aja sih perjalanan 2020 Isyana. Ada satu lagu juga yang aku dengar di album itu dan aku penasaran, dan justru itu yang judulnya Isyana. Album keempat, self-titled, Isyana. Ini ada satu track nih Jakartans, judulnya Isyana. Dan waktu itu ceritanya aku ngedengerinnya pas sebelum albumnya keluar nih. Kan biasa kita ada kisi-kisi ya gitu. Begitu aku play, aku kira ini intro. Aku kira ini abis itu akan ada lagunya, tapi ternyata enggak. Itu mungkin kalau yang udah dengerin isinya apa ya, kayak obrolan, voice note, kayak obrolan. voice note, kayak chat gitu. Mungkin aku jadi penasaran gitu. Maksudnya satu, kenapa justru dia yang dikasih judul Isyana, dan kedua ada apa hari itu? Oke, jadi sebenarnya Isyana itu adalah bridging lagu ke lagu Home. Jadi itu adalah proses pembuatan lagu Home yang sangat sentimental pada saat itu. Sebenarnya panjang, tapi aku cuma potong dikit karena itu kan aku lagi nangis gitu ya sama suami. Itu lagunya bikin sama suami. Terus aku ngerasa kenapa namanya Isyana, karena di situ aku ngerasa sangat manusia, bahwa aku juga bisa fragile. Aku bisa, ya aku nggak sempurna gitu. Dan proses secara organik menciptakan lagunya tuh ya seperti ini. Jadi aku kasih kayak snippet dikit lah, bridging menuju ke lagu yang kita ciptain bareng, yaitu Home.
Yang mana dulu sempat ada juga One Plus One ya. One Plus One itu pas lagu nikah. Nah kalau Home ini juga lagu yang sangat dalam dan personal bagi aku dan suami gitu. Sampai-sampai memang ya proses kreatif tuh kadang nggak selalu diiringi dengan kebahagiaan, tapi juga kita merilis kesedihan kita. Ya itu it's okay gitu buat kita buat merasa sedih, merasa marah, itu tuh nggak apa-apa gitu. Ya. Ada apa namanya? Aku kemarin jadi ngedengerin lagi One Plus One gitu ya. Kalau nggak salah itu lagunya tuh lebih ke happy, ada kayak reminiscing mungkin ketemunya dulu seperti apa gitu kan, kayaknya hahihi gitu. And then aku dengerin lagi yang Home ini kayak memang jauh lebih deep atau mungkin hubungannya lebih dewasa. Aku juga nggak terlalu paham sih sebenarnya gitu. Tapi emang kerasa lebih deepnya gitu. Dan ada part kalau nggak salah ya bahasa Inggrisnya I want you to be free. And I want you to be free. Ya, jadi sebenarnya lagu ini kita tujukan untuk subjek tertentu ini supaya soalnya kita sering banget mendapatkan cerita dari orang lain gitu ya, bahwa mereka selalu ngerasa mereka terperangkap di sesuatu yang bukan diri mereka gitu, dan kita tahu itu tuh kan melelahkan sekali ya untuk hidup menjalani mimpi orang lain atau hidup menjadi orang yang bukan diri kita seutuhnya, itu kan melelahkan. Nah di lagu ini kita pengen menemani dan menyemangati untuk ya udah kamu nggak sendiri kok dan nggak apa-apa banget buat set you free, kayak kalian tuh harus membebaskan diri kalian gitu, ayolah merdeka untuk kehidupan kalian ini gitu. Jadi kalau buat aku nih Jakartaan, saya ketika ngedengerin satu album ini tuh misalkan My Mystery, Unlock the Key, terus ada Home juga. Jadi kayak aku nggak tahu nih Isyana tuh orangnya seperti apa. Maksudnya kan nih kita ya ketemu beginilah gitu. Makanya ada My Mystery karena ada My Mystery aku juga misterius. Iya. Apa emang gitu ya? Maksudnya kita juga ngerasa ada hal-hal di diri kita yang kadang kita pengen apa ya, ekspresiin sebebas-bebasnya, tapi kadang kita juga takut mungkin belum tentu orang menerima kita seada-adanya. Aku berasa tuh ketika lagi dengerin lagu-lagu itu, and then di Home itu ada lirik yang kayak you're alone, terus ada bahasa Inggris you're alone, it kita hurts. Kan jelek nih ya. Oh, it hurts. You're alone, but now you're coming home. You're coming home, believe gitu. Nah, you're coming home buat kamu tuh seperti apa sih? Kalau buat aku sih home itu bisa multitafsir ya. Ada yang pada saat kita bersama dengan orang terkasih, tersayang, menurut aku itu home. Ada juga pada saat aku bisa betul-betul berkarya dengan setulus-tulusnya dan sejujur-jujurnya, itu juga rumah yang safe banget buat aku. Seperti di album Isyana kan bisa dibilang karya-karyanya begitu apa adanya ya. Mau berbentuk seperti apa genrenya, semua akumulasi dari inspirasi bentuk genre Isyana menjadi satu. Dan ya udah apa adanya aja, itu juga home buat aku. Karena menulis lagu itu adalah sebuah hal yang sangat terapeutik, yang sangat sentimental buat aku. Gimana cara aku mengekspresikan diri Isyana secara paling jujur, paling telanjang tuh cuman bisa melalui musik. Karena aku ya namanya manusia tuh pasti punya kelebihan kekurangan. Aku ngerasa kekurangan aku adalah untuk bicara secara verbal, secara narasi tuh aku nggak jago untuk ngomongin hal personal. Tapi lewat musik tuh aku ngerasanya kayak kok bisa ngeluarin semua ya gitu. Jadi emangnya orang punya mediumnya masing-masing buat berekspresi. Kalau aku ngerasa ya udah memang hidup aku di menulis lagu dan bermusik gitu. Dan itu semua bisa kita dengerin di album ini. Ini dari semua lagu-lagu di album keempat ini, ada satu lagu nih Jakartaan yang ngiketin kita sama dulu sempat ada momen orang-orang bingung Isyana nge-tweet apa. Apa tadi bahasanya? Drangan Trakioyot. Drangan Trakioyot. Menjadi misteri sampai akhir hayat nanti. Ya udah, kita nggak tahu lah itu artinya apa. BTW, fun fact, kan aku jualan box set juga nih di album ini. Bikin 2 versi. Itu ada suratnya. Terus di belakangnya aku tulis Dear Isyanation, Drangan Trakioyot, Love Isyana. Tapi itu hanya ada di box set. Ada di box set. Aku dulu pakai tulisan tangan. Oh, tapi tetap nggak ada artinya ya? Ada, tapi mereka tidak tahu. Iya. Jadi penasaran. Banyak sih yang nebak-nebak, kan aku juga lihat tuh di tweetnya. Iya. Salah masih semuanya. Belum ada yang benar? Belum sih. Kamu nggak mau bikin ini apa namanya, kayak apa sih namanya? Yang kayak barang siapa yang bisa nebak? Sayembara. Ya, bahasa ilmiahnya. Jangan, nanti jadi nggak spesial lagi. Oh ya udah biarin aja ya. Mm-hmm. Drangan Trakioyot.
Entahlah itu apa. Tapi kalau emang mau ngecek, kita mungkin mau punya suratnya, bolehlah kita cek di box setnya. Sekalian promosi dia ya, boleh juga. Jualan. Nah, ada satu lagu, ini barengan sama Mantra Futura, itu juga ada bahasa sendiri. Di situ aku selipkan sekitar 3 bait bahasa aku. Tenang, di YouTube ada translationnya. Oh, ada. Di dalam photobooknya juga ada translationnya. Jadi ya dinikmati saja mengheningkan cipta bersama ya. Bisa. Itu bagaimana sih kalau lagi bikin bahasa sendiri tuh emang keluar aja sih. Seini-ininya aja deh gitu ya. Nah itu gimana Mantra Futuranya? Kan Mantra kerja bareng Futuranya kayak lagi belajar bahasa Latin aja ya. Jadi kayak ini gimana bacanya Shan gini. Terus mereka juga memang kebetulan anaknya eksploratif banget. Dan terbuka untuk kesempatan-kesempatan baru ya. Jadi pas aku kayak ini ada bahasa aku ya gini. Kayak santai aja gitu. Gitu. Ajarin dong bacanya. Jadi cocok yaudah. nih. Iya. Emang nih Mantra Futura top. Gak salah pilih kolaborasi kan. Ada sekitar 3 bait. Nah ini Under God's Plan ini berangkatnya waktu itu lagunya bisa collab sama Mantra Futura. Awalnya gimana nih? Apa gara-gara ngobrol-ngobrol dulu? Awalnya jadi pas tahun 2020 aku bilang ke manajer aku pengen banget collab sama Mantra Futura. Aku gak tahu kenapa tapi lagu-lagu yang mereka ciptain itu resonate sama aku gitu. Jadi aku pengen mereka ada ikut dalam proses kreatif di lagu album baru gitu. Nah kemudian akhirnya aku kan buat EP dulu tuh. Tetep pengen ada Mantra Futura tapi waktu itu belum ada kesempatan tuh bikin full song. Jadi akhirnya cuman kayak bikin prelude doang gitu di EP My Mystery. Nah dari situ aku ngerasa ini udah chemistry kawin banget nih, harus jadi guys satu lagu full. Akhirnya 2023 baru aku nge-tag lagi guys. Ini mau nyelesain album, ayo gitu. Terus mereka gas gitu kan. Jadilah lagu Under God's Plan yang sekitar hampir 7 menit lagunya. Iya, itu ada tuh. Bisa didengarkan. Tadi lo ada bilang kasihan Mantra Futura. Kenapa mereka? Kok kasihan? Gak tahu. Bukan kasihan tadi. Apa tadi? Kasihan lo mereka lo. Apa gitu? Bukan lagi kasih ya kayaknya gitu deh. Oh kasih. Oh tadi salah denger kita Jakarta. Salah nada. Kita pikir kenapa Mantra Futura kasihan. Kan kerja bareng kayaknya asik-asik aja ya gitu. Baik, itu Under God's Plan. Aduh. Iya kenapa jadi kasihan ya. Terakhir. Aku tadi mungkin terlalu nyambung ngomongnya. Gak apa-apa kan emang sering bikin bahasa sendiri kan juga. Iya benar. Jadi suka kebawa mungkin. Terakhir, satu lagu dari whole album Isyana ini. Kalau misalkan Isyana pilih dong satu lagu, alasannya bebas. Apa aja? Bingung banget karena mana? Si album Isyana nih menggambarkan Isyana as a whole kan, kayak perjalanan. Tapi mungkin yang aku lagi senang banget ulang-ulang denger tuh Mind Blowing sama Under God's Plan sih. Dua itu ya. Sama Kenapa? Home lagi 3. Karena 3 lagu itu benar-benar baru bisa ditulis tahun 2023. Jadi aku sempat keblok mainnya tuh akhir tahun lalu, aku nggak bisa nulis. Berhenti di EP. Sebenarnya pengen ngeluarin albumnya akhir tahun lalu, tapi karena nggak bisa tulis, aku juga nggak mau memaksakan karena takutnya menjadi karya yang tidak apa adanya dan jujur. Dan aku ngerasa it's okay di hidup itu kadang butuh rehat. It's okay to take a step back once in a while gitu kan. Jadi nggak maksain banget. Ternyata 2023 blok. Setelah istirahat emang kadang fisik, psikis semua butuh istirahat. Setelah recharge, semua jadi dilancarkan gitu. Dan jadi emang harus percaya bahwa kalau kita lelah, tubuh kita lelah, istirahat aja dulu nggak apa-apa gitu. Sempet traveling dulu kalau nggak salah. Traveling dulu bentar. And then lahirlah si 3 lagu tadi. Oke. Baiklah Jakartans, kita juga mau ngedengerin sih lagunya. Yes. Abis ini pilih satu deh mana yang mau dikasih denger buat Jakartans. Under God's Plan. Abis ini ya Jakartans ya.